mangkut dari pengurus DPR kita, tapi saya juga menyampaikan satu kampung ini 2 orang, satu Raja Lele perwakilan saya. Ini bukan kami anarkis, tapi kami menuntut hak. Jangan khawatir Pak. Selagi kami ada di sini kita masih bisa. Karena di sini tidak pernah nama buat keributan. Nah seperti itu. Adapun alat peraga seperti ini, inilah adat orang. Dari dusun Landakoda, perwakilan adalah kepala dusun sendiri yaitu Bapak Ipinus. RT dari Cempo, Bapak Rius bersama Pak Nanang. Dari RT Setar, perwakilan Bapak Aci. Dari RT Landagoda Kampung dipercayakan kepada Bujang Lias. Mungkin itu yang bisa masuk ke ruangan. Selainnya dengar aba-aba atau keputusan kami di dalam. Siap ya? Mana? Izin Pak, mana perwakilannya Pak? Ya? Yang perwakilannya mau masuk yang mana? Ya, maksudnya kita di sini. Jadi ini kan ketua masih jalan. Kapan kita bisa masuk? Masuk tapi perwakilan kalau mau ke ruangan silakan. Oi, hadir. Ini Pak. Ini kan datanya sudah. Tolong teman-teman yang koordinator bagian keamanan saling membantu ya, keamanan semuanya. Yang terhormat pimpinan dari DPR, yang hormati ketua DPR, DPD, dan Sadau, yaitu Bang Seno, dari pihak keamanan yang kami hormati, bisa Bapak Ibu, Bapak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan itu, tidak mengurangi rasa hormat untuk kita menyerahkan bantuan kita bisa dalam keadaan sehat di sini. Yang pertama-tama izinkan saya akan memandu acara ini pada awal akhir nanti pada mediasi. Yang pertama tentu nanti kita akan mendengarkan dari perusahaan atau operasi dan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kemudian nanti akan ada dari ketua DPR Ibu Bang Angga DPR di kecamatan nanti akan dilanjutkan juga dengan Kadau, mohon izin kami di sini melaksanakan tugas sebagai pengamanan. Ya, tidak lain dan tidak bukan cuma melaksanakan pengamanan supaya kegiatan mediasi ini bukan aman dan terkendali. Jadi kami mohon silakan sampaikan apa yang menjadi tuntutan atau yang menjadi harapan dari pihak masyarakat yang melalui di sini pendampingan dari DPR, silakan ya dengan kepala dingin. Nanti apapun hasilnya kami dari pihak keamanan hanya mengamankan.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Pak yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih dari Dinas Keamanan yang sudah menyampaikan beberapa hal untuk kita pada kesempatan ini. Mungkin bisa kita mulai dari perwakilan masyarakat dari Raja Lele dulu ya. Bicara minta saudara bahasa ingat kadibata. Betulkan kada berbagai bahasa besar di Kepetara. Yang saya hormati Mangku Kabupaten Sekadau atau DPD kami sebut. Yang saya hormati DPR, Ketua dan wakil-wakilnya Kecamatan Sekadau. Yang saya hormati pimpinan perusahaan PTAL. Yang saya hormati juga Bapak, saya kenal wajahnya, utusan dari Prabowo katanya, saya ingat wajahnya. Yang saya hormati Bapak pihak keamanan dan di sini juga perwakilan Kadus, tapi di sini dalam hal ini menghadiri, bukan sifatnya Kadus, tetapi menghadiri dari perwakilan masyarakat. Tentu puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya boleh kita terima pada sore hari ini. Sehingga kita boleh bertemu dengan manajemen dan bukan kami ngegap dari pihak perusahaan, tidak, tetapi hanya mereka berhak juga mendengar. Kira-kira tidak nyaman, tentu mereka bisa mengalurkan kepada kami, karena harapan kami, tumpuan kami adalah di mereka sebagai kami masyarakat. Kami mengajukan kemana-mana, dah mentok semua. Akhirnya kita minta pendampingan dari DPR Kabupaten Sekadau. Baik, perlu saya dengar bersama, tentu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu ada. Mohon dengar baik-baik tuntutan kita ini secara umum, bukan per individu, bukan per kampung, tetapi secara umumnya Pak. Untuk mungkin ada 8 desa, desa yang dinaungi oleh perusahaan ini, PTAL. Ya, ribu-ribu itu berapa, saya tidak tahu jelas. Yang penting saya tahu desa itu ada 8 desa yang berdomisili di perusahaan ini. Baik, untuk kampung yang hadir. 1. Pola mitra yang sudah dijanjikan perusahaan PTAL 737030 petani minta segera langsung ke diserah langsung ke pihak petani. Itu poin yang pertama Pak. Hanya 5 poin ya. Dari catat Pak? Ya, tapi sebelumnya pernah ada kita kasih suratnya. 2. Kami masyarakat dan pengurus kampung yang wilayah kampungnya masuk HGU perusahaan PTAL, kami masyarakat penyerahan lahan minta pihak perusahaan segera mengajak atau membawa pihak BPN turun langsung ke lapangan untuk mengeluarkan lahan masyarakat yang tidak diserahkan ke perusahaan, seperti pemakaman, kebun karet, kebun sawit pribadi, dan sawah. 3. Sesuai dengan janji atau penyampaian Humas PTAL, mana saudara Sugito, saya minta hadir di sini sebenarnya. Ini yang Humas pertama kami di sini. Sugito harus hadir. Mana Pak Jito mana? Pak Jito harus dan hadir sini. Jangan diwakil-wakil ke karena dia yang ke kampung-kampung pencari lahan dulu. Saudara Sugito atau kami sebut kumis saat pertemuan atau sosialisasi ke setiap kampung tanaman sawit, masa kontraknya tanah bisa dikembalikan ke masyarakat dalam jangka waktu 25 tahun terhitung masa penanaman perdana tahun 2013. Itu ingat, saya sendiri belum mati. Itu perjanjian Pak Sugito dan kami. Tujuh Nay? Kami masyarakat dan petani sawit menolak keras uang talangan per bulannya 200.000 menjadi hutang atau bon petani penyerahan lahan. Itu yang tahu saya sebut. Namanya hutang, bukan ada bon. Takutnya sudah diserah perusahaan ke kami lalu dihitung. Kita transparan juga dari panen tahun 2000 berapa kan kita hitung semua. Terkot atau tidak. Seperti itu. 5. Jika poin 1, 2, 3, dan 4 tidak dipenuhi oleh pihak yang sudah kami serah ke perusahaan akan menjadi milik masyarakat atau tarik kembali lepas tangan. Itu ada 2 pilihan. Kalau mau kasih 5 juta kami lepas tangan. Tapi kalau tidak mau kasih 5 juta artinya
lahan daripada kita berurusan polisi sibuk-sibuk datang ke sini kalau bisa lepas aja lah, udah beres. Nah mungkin itu penyampaian kami agak keras, tapi memang inilah namanya masa perwakilan masyarakat tadi harus keras. Kalau tidak keras mungkin injak kepalanya. Begitu Pak. Terima kasih. Boleh kawan-kawan dari Kapus setuju dengan poinnya ini? Perwakilan dari saudara Pak, Desa Semabi. Jadi kami ini ada menyerah lahan Pak. Saudara dan saya menyerahkan lahan 13,5 salah tuh. Itu tahun 2013 sudah sosialisasi bahwa tahun 2014 tanamannya sampai sekarang 2026. Jadi kami masyarakat merasa keberatan, dulu dijanjikan bahwa pengambilan 73 itu kami tidak mendapatkan dari 73 itu. Jadi yang kami dapat selama ini adalah uang tunggu. Uang tunggu itu saya menyerahkan 6 hektar, abang saya nyerah 7 hektar setengah, mendapatkan tuh 2 bulan sekali 700.000. Itu 2 bulan sekali. Jarang kita dapat tiap bulan. Itu ya. Jadi kami mungkin merasa keberatan dan karena kami dijanjikan, kami termasuk ditipu lah, dibohong lah istilahnya. Kalau pola mitra 73 itu tidak masuk di hitungan kami. Para Bapak yang ada di sini, jadi solusinya gimana? Jadi kami dari perwakilan masyarakat Sawagan Setar ini minta seperti mungkin katanya Pak Cahaya tadi begitulah tuntutannya, seperti itulah. Mungkin saya tidak perlu itu agak panjang lagi, terlalu banyak Pak. Cuma yang kami sudah dapatkan selama ini, yang kami sudah dapat cuma sekitar gitulah, sekitar mungkin 320 lah per bulan. Itu 6 hektar Pak punya saya. Punya abang saya 7 hektar setengah, sekitar kurang lebih begitulah. Nah yang lainnya mungkin ada yang 0,5, ada yang 7 hektar dan yang 4 hektar itu kita tidak tahu. Yang kami sudah terima selama ARD berjalan dari 2014 tanamnya sampai 2026 ini, yang setelah panen kami mendapatkan cuma sekitar 6 atau 700, 2 bulan sekali, bukan setiap bulan. Pak, yang sudah dapatnya, yang dapat uang tunggu setiap bulan. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, mungkin tidak terlalu banyak, nanti kita pindahnya nanti terakhir, bagaimana solusinya nanti kalau untuk minta sekian nanti terakhir lah. Mungkin dari itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan selamat sejahtera untuk kita semua. Kami masyarakat Tunggang memiliki penyerahan lahan kurang lebihnya seluas 300 hektar Pak. Terus penyerahan pribadi saya 6,48. Plasma saya 1,94 yang dituliskan oleh KUD yang tidak jelas sama sekali sampai sekarang. Nah, saya kasih tahu dengan Bapak, pendapatan saya Pak 320.000 per 2 bulan dengan plasma 1,94. Saya terima per 2 bulan itu jumlahnya 624.000. Saya sangat tidak terima hal ini Pak. Ini tuntutan kami semua masyarakat Tunggang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada tahun 2012 sampai pada tahun 2026 ini. Kami minta apa yang disampaikan Bang Cain tadi, kami sangat setuju. Segera kembalikan hak-hak kami masyarakat. Dan juga permintaan saya minta perusahaan bisa mengeluarkan tanah yang diklaim sebagai HGU, terutama pemukiman warga. Yang kedua, pemakaman. Hak-hak masyarakat yang tidak diserahkan sama sekali ke perusahaan. Kami minta dikeluarkan segera undang BPN dan undang kami agar barang ini segera dikeluarkan dari HGU. Kami tidak mau lahan-lahan kami di HGU oleh perusahaan tanpa sepengetahuan kami. Itu namanya mencuri Pak. Setuju tak? Setuju! Nah, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, kenalkan nama saya Subandus, saya Malas. Jadi pada dasarnya kami semua sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cak yang tadi. Nah, ini dari saya pribadi yang mau saya utarakan masalah KUD. Ini KUD kerjanya kayaknya nggak beres. Apakah ini betul terdaftar di pemerintahan asalnya buat-buatan manajemen sini saja? Masalahnya ketika uang tunggu kami terima, itu seperti orang beli token listrik sebesar gini Pak. Nama Subandus. Lanjut. Nah, ada. Saya perlihatkan itu. Ini kan kerjaan perusahaan Pak. Cek PT listrik.
Bentar ya. Jadi ceknya sangat kecil sekali. Mudah-mudahan tidak melayang. Cek token nggak tahu. Ya. Token. Bentar ya. Beli token listrik. Nama saya Sumantus, luas kalau disebut capes itu 0, sekian. Harganya sekian. Jadi asal uang itu dari mana? Apakah itu hasil usaha atau sisa hasil usaha? Kalau kayak itu kan ada sisa hasil usaha. Itu tidak jelas, Pak. Apakah itu utang atau itu memang hasil sebanyak itu? Tapi harganya per bulan tetap. Apakah seperti itu? KUD itu. Jadi kerja KUD itu di mana? Itu lengkap. Ketua ada, bendahara ada, sekretaris ada, dan perangkatnya semua ada. Tapi kerjaan seperti itu. Nah, terus yang kami mau tanya uang tunggu. Setahu saya, orang nggak paham sih sawit karena saya tidak pernah kerja di perusahaan. Uang tunggu itu kan mulai dari tanam. Itu lah gratis. Oh iya ya. Aman itu. Ya. Nah, jadi yang uang tunggu tadi, yang saya mau tanya, uang tunggu itu kan mulai dari penyerahan tanam sampai nunggu hasil. Ini udah belasan tahun kau uang tunggu. Dari mana itu? Jalurnya. Dari mana itu jalurnya? Masuk akal apa tidak? Uang tunggu itu kan nunggu setelah berhasil. Jadi kalau belasan tahun nggak berhasil, bukan kesalahan kami yang nuntut, tapi kesalahan perusahaan manajemen. Kok sawit tak terawat? Terus yang selanjutnya HGU, perlu saya jelaskan. Saya pernah daftar Kona lewat desa, udah saya urus surat-suratnya. Pas terakhir ke kampung kami, Pak, tak bisa Pak, aku mau akan masuk HGU. Sedih rasanya. Ini loh, pemukiman Pak, bukan tepang temawang semacam pemukiman. Bayangkanlah, kalau di antara kami ini mampu bikin rumah, tidak cukup mewah sih, bagus, permanen. Tapi loh, tanah kami gimana? Di mana perasaan perusahaan ini terhadap masyarakat adat ini? Nah, ini perlu kami tekankan. Begitu juga tanah topang temuan kami yang tak kami mitrakan dengan perusahaan. Kami mau bikin sertifikat tidak bisa. Akhirnya kalau nanti beban tidak bisa jadi jaminan. Paling untuk SKT itu berlaku ICU saja. ICU pun tidak seberapa harganya untuk sekarang. Sekarang tidak bisa lagi. Nah, kan? Coba bayangkan. Lalu bagaimana nasib anak cucu kami? Terus selanjutnya, ini kayaknya ada kelalaian dari pihak perusahaan. Kenapa kebunnya itu tidak terawat? Bahkan kayunya bisa disinsau Pak, 6 tahun 2013 itu. Bisa disinsau Pak. Itu kerjanya di mana sih sebenarnya? Mau mensejahterakan petani yang bermitra atau mau apa sih sebenarnya? Kalau memang kayak gitu tidak mampu ngelola, kembalikan ke masyarakat. Kenapa? Setuju tidak? Mungkin itu saja pendapat saya. Selamat siang kita semua, Pak. Ya, pastikan yang ketiga Pak saya. Nah, ini kalau ini memang Pak itu sudah mengalami, tolong dicek Pak. Ya, mohon maaf Pak, ini mohon maaf. Pertama anggota Bapak yang bawah ini, masalah areal kami yang diserahkan dari awal sampai sekarang ini tidak pernah dirawat sama sekali. Gimana kami mendapatkan hasil? Itu Pak, tolong dicek. Jangan kita ngecek di jalan saja. Coba cek semua. Itu perjalanan saya tuh. Sehingga hasil masyarakat ini tidak ada. Nah, yang kedua, untuk penyampaian kawan-kawan saya rasa ini sudah luar biasa Pak. Kenapa? Ini kalau saya lihat perjanjian ini di tahun 2016 Pak. Kalau 2016 sampai sekarang ini, karena saya ada pegang Pak. Ini perjanjian kita. Sampai sekarang ini kita sudah 11 tahun. Kalau kita 25 tahun, kita sisa 14 tahun. Jadi seperti itu. Nah, terus setelah waktu itu ada rapat, katanya Januari kemarin kita langsung dikonversikan ke masyarakat. Sampai bulan Mei sampai Juni sekarang. Artinya perusahaan ini terlalu banyak lah di masyarakat. Kalau secara hukum adatnya mungkin sudah bisa hukum adat. Jadi apa? Masyarakat ini seolah bisa dimanfaatkan. Jadi ini sudah beberapa kali rasanya saya berkunjung di sini, minta pendapat dan saran, tapi hasilnya selalu tidak ada. Jadi saya minta bersamanya dari pihak perusahaan. Jadi inilah masyarakat yang hadir untuk menuntut hak. Saya juga
mewakili dari masyarakat karena saya sebagai kepala desa. Jadi ini saya mewakili dari lembaga. Jadi saya beberapa KTH. Jadi kalau daerah area tadi paling 500-an. Ini tambah dari saya nanti kurang lebihnya mungkin kawan. Terima kasih. Selamat siang kita semua. Di kali ini wajib Indonesia sangat gembira. Perwakilan dari Desa Sempulang Indah. Mengenai kedatangan kita semua di sini kan, saya akan menjelaskan bahwa perusahaan ini telah banyak membohong masyarakat. Dan saya sebagai petani tidak terima saya bohong-bohong. Karena kami sudah sering ke dinas-dinas ini mengajukan bahwa perusahaan ini telah tidak ada namanya memberi keputusan. Sudah kami jelaskan dan kami selesaikan di lapangan, sudah bersih kan, kami tidak pernah diindahkan. Bahkan kami pernah satu kampung, mungkin Pak Ginting sudah saya jelaskan di desa kemarin, lokasi yang kami kerjakan kemarin sudah bersih Pak. Ya, sampai kami ketemu dinas teknis untuk apa? Untuk menjanjikan bahwa lahan kami siap diurus katanya. Kami tidak butuh hanya bicara saja. Kami juga udah naik juga ke atas sana. Dan kami puas ke kantor sini, ada buktinya ini. Kami kemarin di bulan 2024 kami sudah mengajukan. Sampai berapa kali ketemu tapi tidak ada sama sekali respon dari perusahaan ini. Dan kedua, saya tidak mau lokasi kami ini penyerahan tani kami tidak mau namanya didiamkan sampai tidak dipanen. Itu kan saya. Satu kilo aja dah berapa dikalikan sekarang. Dan sekarang kalaupun tidak diindahkan di 5 juta itu, kalian pikir ya, 1 hektar sekarang mampu tembus berapa? 1 ton aja dikalikan harga berapa juta akhirnya. Kami tidak minta besar itu aja. Pokoknya kami harus diindahkan. Kalau tidak diindahkan kami punya tindakan itu. Kita nantilah. Dan poin ketiga, betul kata bacain. Hutan Temawang itu harus dikeluarkan. Karena anak cucu kami tidak mampu nanti di tanah. Harus diindahkan itu. Kami tidak mau. Namanya nanti kalau tidak diindahkan lagi, ada kasus pencurian, ditangkap. Dan saya juga tidak setuju kemarin. Sebenarnya kami tidak tanda tangan itu. Surat dari kepolisian. Maaf ya, karena udah tidak itu, tidak logis itu. Per kilo 500 berapa? Jangan 500 itu logika di mana? Makanya aku sampai tekankan sama kalian, jangan takut. Itu sudah tidak masuk logika. Makanya aku bilang masyarakat, kami butuh juga inilah pendamping kami, abang kami yang siap membantu bila tidak ada keadilan dari perusahaan ini. Kami ngurus bukan sekali 2 kali. Udah capek nih bapak-bapak ambil. Sampai bapak saya juga meninggal, tidak pernah makan rasa yang namanya. Berapa? Ayah saya menyerahkan nasi 60 hektar. Bapak tahu juga kan? Memang tidak banyak, tapi kan mereka nggak makan. Hati saya sakit Pak. Kalau saya mau bertindak, kalau saya mau untuk masyarakat kami bertindak kemarin, saya panen tuh untuk biar itu. Saya ambil waktu raga itu. Kami nggak takut, tapi kami punya hati Pak. Kami mikir, kami tidak mau taruhan. Kayak maaf lah, kayak yang udah bicarakan sering namanya panen masalah ya. Nah, sekiranya nanti kalau tidak ada keputusan, tidak ada keindahan dari perusahaan ini, kami akan bergerak lebih masa lagi. Itulah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya samakan 1,2 dari Pak Cahaya. Ya, itu saja. Jadi ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan Pak. Ya ini poin pertama tadi pola Pak yang sudah dijanjikan perusahaan AR. Ya, perusahaan PT AR 70-30 petani. Tentu Pak, dalam pola kita ini, saya mau tanya dengan perusahaan ini dulu. Kita mengantongi izin dan HGU enggak Pak? Seperti itu Pak. Ini titik kelemahannya Pak. Suatu perusahaan mempunyai izin dan HGU untuk berhak memberikan plasma atau pupuk ke petani. Kan begitu Pak aturannya Pak. Ya kan Pak? Nah, itu kewajiban Pak. Tapi sampai saat ini Pak, kewajiban itu dilakukan. Nah, saya juga sebagai BP nah, Audi juga
sering saya tekankan beberapa hari yang lalu kami pertemuan, tolong cepat diselesaikan permasalahan. Setidaknya kami itu bisa menyampaikan ke petani Pak. Dan kami sudah sampaikan, tapi tidak ditanggapi. Saya rasa kami KUD juga ditemankan. Saya menjawab juga sekaligus menjawab dari belakang. Jadi ini KUD kok dibentuk seperti apa? Jadi kamu menjawab apa? Kan begitu. Jika kami ini dibentuk sebagai KUD Pak, kami ini sebagai perantara dari perusahaan dan masyarakat petani Pak. Kan seperti itu Pak. Nah, tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan jawaban Pak. Karena di sini perusahaan kan sudah mengantongi izin untuk yang menjadi hak-hak masyarakat itu tolong berikan yang menjadi 70% tadi kesepakatan kita dari awal tadi. Nah, kedua lagi Pak, masalah HGU Pak, HGU yang masuk perusahaan perkarangan masyarakat itu Pak, memang wajib Pak dikeluarkan. Jangan kita sistemnya untuk global, jadi keseluruhan. Ini PPN juga rasaku PPN-nya juga malas-malasan. Saya nggak bakal undang PPN, saya telepon ke suruh datang hari ini. Betul Saya Pak. suruh Bapak Ini undang mereka. ini terjadi masuk HGU perusahaan. Mungkin tuh juga kampung kami juga masuk HGU bukan seperti itu Pak. Nah, tolong dikeluarkan yang menjadi hak kami, yang menjadi hak perusahaan. Kami tidak melarang karena kesepakatan kita dari awal itu sudah ada. Perusahaan itu masuk itu sudah kesepakatan. Tapi yang menjadi hak-hak kami, dan menjadi aturan kami, kita di sini kan ada hak pertama pihak pertama dan pihak kedua. Untuk pihak pertama ya kami Pak. Kami wajib meminta pertanggungjawaban atau minta menjadi hak kami yang menjadi hak pertama tadi Pak, sebagai pelaksana tadi. Nah, di sini untuk kedepannya KUD ini tolong diperjelaskan Pak. Jangan KUD-KUD-an. Saya sepakat dengan kawan-kawan. Ini abang saya juga sebagai BPN juga. Tolong dibentuk. Kami sudah mengajukan untuk badan hukum masalah administrasi hari ini belum juga dikasih Pak. Legal Pak. Jadi kami ini dia nggak apa-apa. Untuk kalau kami ini hanya dibentuk kamu untuk kata. Jelas. Tolong itu Pak. Nah ini sudah jelas Pak. 70 itu sudah tanggung jawab Itu perusahaan. sudah langsung masyarakat dah. Kita tahu aturan perusahaan di pemerintah daerah sudah jelas ini kan begitu. Peraturan itu sudah jelas. Di sini kan sudah perusahaan wajib memberi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat plasma paling sedikit 20%. Itu kan 20%. Paling sedikit itu Pak. Nah, di sini kita bermitra Pak. Tapi saya dengar di sini ada namanya itu tidak ada Pak. Nah, jangan mengalihkan suasana kan begitu. Kemitraan itu kan kerjasama, saling menguntungkan seperti itu. Nah, kalau saling merugikan, kalau kami merasa rugi ya kami enggak Pak. Nah, gimana dengan tuntutan ini? Kami perlu jawaban hari ini. Dan apabila jawaban itu tidak terpenuhi atau juga tidak sesuai dengan kesepakatan kami, ya kami mungkin akan bertemu lagi. Nah, maka pada hari ini kita bersepakat apa nasib kita pada hari ini untuk kedua belah pihak perusahaan dengan petani. Itu aja Pak. Terima kasih. Yang kami hormati pimpinan perusahaan, baik Pak Cip, terima kasih sudah hadir. Rekan-rekan dari DPR, Pak Mangku, yang kami hormati beserta jajaran, dan yang kami hormati dan kami banggakan koordinator setiap kampung yang sedia hadir demi menuntut hak masyarakat. Yang pertama, yang kedua, seolah-olah kami ini mencuri haknya masyarakat, tetapi hak kami di situ ada. Bahkan pihak perusahaan membuat kemarin pernyataan kesepakatan bersama, karena kami merasa di situ kami sebagai masyarakat itu tidak adil. Kami dibilang pencuri, tetapi hak kami ada. Benar tidak? Benar. Mengapa kami dibilang mencuri? Kami harus dihukum. Sedangkan pihak perusahaan tidak mengecek seperti apa sih dari pihak perusahaan itu sendiri. Mulai tidak percaya bahwanya perusahaan ini sudah mulai bermain dengan pihak petani. Dimain, lalu kami ini dibohongi. Seperti itu. Kan tidak sesuai Pak. Betul kata kawan-kawan, namanya uang tumbuh itu kan dari tanam sampai berhasil. Nah dari berhasil sampai sekarang itu kemana? Kan seperti itu. Kalau memang uang itu ada, disampaikan ke masyarakat, ini hasil kalian.
Hari ini bagi hasilnya. Kan seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah itu yang kami harapkan dan kami tutup Pak. Dan kami pastikan, kami minta hari ini keputusan kita disampaikan dulu, ya. Hasilnya yang kami ingin itu tuntutan kami itu Pak. Itu aja yang kami ingin kawan-kawan dengar untuk mediasi kita pada sore hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk perusahaan dan pihak tadi. Untuk kerjasama pola mitra bagi tiga, kita sudah disepakati oleh bidang. Namanya kerja pola mitra sama-sama mendapatkan keuntungan. Di sini kan tidak. 200.000 itu sudah dipotong juga. Gimana keadilan? Konteksnya kayak gini Pak. Bapak punya lahan 10 hektar. Bapak kerjasama dengan saya. Dengan 10 hektar itu kita dapat bagi 73. Seharusnya keuntungan Bapak itu per hektarnya 3 juta. Tiba-tiba saya kasih 200.000. Bapak terima kan? Benar nggak? Betul. Jadi jangan sampailah untuk masalah ini Samakan. Karena ini sudah cukup lama juga petani ini menunggu hasil dari penyerangan petani masing-masing. Harusnya kerjasama itu kan sama-sama menguntungkan, bukan merugikan. Kalau merugikan, buat apa kami biarkan lahan? Konteksnya kayak gitu Pak ya. Nanti bisa dijelaskan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata ino bacurani kak saruga pasengan kak jiwata. Yang kami hormati pimpinan TBBR beserta tim yang dari kabupaten, pimpinan TBBR, jadi pengurus koperasi, bapak-bapak perwakilan dari masing-masing kampung atau dusun atau desa, serta yang kami hormati Pak Ijan selaku Chief Security pimpinan KSP Agro yang pada sore hari ini bisa hadir bersama-sama kita. Pertama-tama ya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk mediasi oleh tim TBBR karena ada ketidaksesuaian antara perusahaan dengan petani selaku mitra. Mungkin kami sedikit memberikan informasi dulu Pak ya, mohon maaf ya karena kami juga baru hadir di PT AR ini tahun 2022. Kalau penyampaian dari Pak Bapak tadi benar, sejak tahun 2012 itu sudah ada koordinasi. Namun tapi sayang kebetulan dari tim manajemen lama tidak kelihatan. Jadi tetap menjadi tanggung jawab kami selaku manajemen baru untuk bisa memberikan informasi supaya semua yang hadir bisa memahami. Untuk pola kemitraan, kami juga sudah mendapat programnya, itu yang kami baca ada 2 tahap. Yang pertama itu ada 604 hektar, yang kedua 840 hektar. Itu komanya ada Pak ya. Jadi totalnya menjadi 1445. Ditandatangani oleh 2 bupati. Di situ juga ada pimpinan dari DKP 3 atau Dinas Perkebunan dan beberapa pemangku pemimpinan lainnya. Jadi ini memang yang kami terima ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kami juga dengan adanya permasalahan yang sudah berlangsung dari sejak tahun 2012 sampai kami di 2022 menerima kebun AAL ini, artinya dalam kondisi yang memang tidak baik-baik saja. Ya, ini mungkin juga jadi catatan kami karena namanya perusahaan kalau dalam kondisi kurang stabil, mereka memang melakukan takeover. Ya, kita pun sudah paham juga Pak dengan permasalahan yang ada, karena kalau kami berpikir sebenarnya kami ini terlalu jauh ini Pak, terlalu jauh dari posisi kami yang ada di Blitar sana sampai ke Skadawilir ini.
Padahal kalau kita lihat ada beberapa perusahaan yang berdampingan, yang seharusnya kalau memang mereka mau mengembangkan perkebunannya, pasti mereka akan mengambil alih perusahaan PT AL ini, karena itu tadi supaya luasan areal dari perkebunannya ini bertambah. Memahami ya, karena kami juga mendengar informasi ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Nah, jadi kami hadir untuk mencoba bisa memperbaiki dari kondisi PT AL ini ke arah yang lebih baik. Walaupun tidak semudah yang kami sampaikan, termasuk apa yang menjadi keluhan-keluhan Bapak tadi itu kami pahami, Pak. Kami pahami. Makanya pada saat kami take over, itu sudah banyak perwakilan dari masyarakat di tahun 2022 itu, termasuk juga dari kepala desa, anggota dewan, ya, itu hadir semua untuk membuat satu kesepakatan. Nah, kesepakatan itu ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, mana hasil kami? Nah, sehingga nilai yang diterima itu belum ada. Nah, karena kami juga hadir pada tahun 2022 itu dalam kondisi yang katakanlah belum baik lah Pak ya. Jadi aspirasi daripada masyarakat yang sudah di backup juga dari kepala desa, karena waktu itu dewan juga ya, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya dan perwakilan masyarakat duduk bersama lah waktu itu. Kita ada apanya Pak ya, pertemuannya, dan itu pun kita arahkan di Pontianak. Ini kita maaf Pak ya, cerita sejarah dulu Pak ya. Terlalu panjang Pak. Iya, enggak. Cuman kami mau menyampaikan karena kondisi tadi Pak. Oke Pak. Kemudian terkait masalah pola pemerintahan 70-30, itu sudah tertulis Pak. Sudah tertulis di dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati. Itu ada. Saya kira siapa yang megang SPK itu ada. Ya. Nah, itu pun kami terima dari manajemen lama juga Pak. Jadi bukan lagi kita, tapi kita tetap komitmen untuk bisa memperbaikinya. Nah, terkait masalah produksi yang belum terselesaikan, ini memang dalam program kami. Ya, kami bersyukur juga ada koreksi. Ya, tapi yang Bapak sampaikan itu memang kami tidak bisa sepenuhnya menyelesaikannya dalam waktu cepat. Cuman saya juga kan berkoordinasi termasuk dengan tim TBBR ya yang di kabupaten untuk menjelaskan hal itu. Intinya kami siap untuk melakukan perbaikan kembali. Mungkin kita akan ada keberlanjutan untuk diskusi. Jadi dalam kondisi yang tidak begitu baik-baik saja, jadi perlu waktu karena sangat kompleks sekali permasalahannya waktu itu. Nah, kemudian mengenai masuk ke masalah HGU Pak ya. Nah, HGU ini juga produk dari manajemen lama. Tapi kami bisa berkomitmen kalau itu memang lahan perumahan Bapak ya, termasuk perkampungan, ini nanti kita akan bantu Pak koordinasi. Jadi perusahaan juga tidak akan mungkin mau menanam areal yang di situ ada tanaman masyarakat atau rumah masyarakat. Apalagi tembawang, makam, itu kan sama kami menjadi kearifan lokal yang harus kami jaga. Nah, tinggal kalaupun nanti harus dikeluarkan, kami di dalam ISPO sudah diminta untuk membentuk lokasi-lokasi yang ada di dalam lokasi kebun kita, memahami bahwa memang benar terkait masalah status legalitasnya. Ini yang berperan nanti adalah Badan Pertanahan atau ATR ya. Jadi kita nanti bisa sama-sama duduk dulu di mana poin-poinnya. Kami kan mungkin ada yang belum lengkap, yang mungkin dari bapak-bapak diwakil masing-masing desa atau dusun menunjukkan ke kami untuk kami tindak lanjuti Pak. Nah, jadi tidak ada niat kami mengambil hak bapak di sana, dan itu tidak bisa, apalagi kearifan lokal yang memang harus kami jaga. Jadi saya kira ini satu satu pernyataan dari kami terkait lokasi-lokasi yang menjadi hak milik Bapak itu tidak akan bisa kami kuasai dan tidak akan kami kuasai.
Tapi kalau kami sudah diminta oleh pemerintah, misalnya terkait tembawang, makam, atau kearifan lokal lainnya yang harus kami jaga, kami siap Pak. Dari pihak bapak-bapak, kalau memang tetap harus bapak yang lola, kami harus lapor bahwasanya tidak lagi menjadi bagian di dalam kebun kami. Otomatis kita tidak bukan tidak bertanggung jawab ya, tetap berkoordinasi dengan katakanlah mungkin pemerintahan desa atau dusun yang mungkin kami mendampingi. Jadi itu Pak ya. Nah mungkin terkait masalah, kami ulangi lagi, ini memang sudah ada dibuat satu kesepakatannya waktu itu Pak. Karena petani, perwakilan masyarakat dan yang lain-lainnya itu meminta kepada manajemen ya untuk diberikan dana talangan yang bisa nanti sedikit memberikan yang selama ini tidak pernah didapat. Karena itu pun kita lakukan di tahun 2022. Sejak kita ambil alih, ada pertemuan langsung kita eksekusi. Memang kami memahami nilainya itu tidak sesuai dengan harapan Bapak. Tapi kami juga sudah membuat satu perhitungan ya untuk dana talangan itu kita coba perhatikan, perbaiki. Karena kami juga mengambil pembanding. Kita sudah melihat di PT Parna itu berdasarkan tahun tanam. Ada 2013, 2014 yang kami ambil datanya itu lebih kurang ya di atas 500, 600 bahkan ada sampai 700 ya plasma di sana yang tahun tanamnya sama dengan kita, mungkin kita bisa jadikan pembanding. Bahkan kita ini sampai tahun 2018-2019 artinya lebih kecil. Makanya kami mencoba ya memberikan penawaran kepada bapak-bapak untuk bisa kami anggap mendekati apa yang sudah dilakukan di PT Parna Agro Mandiri. Ya, itu kami tawarkan angkanya supaya kita betul-betul transparan nih Pak ya. Itu di Rp400.000. Itu per hektar kan Pak? Ya? Per hektar gitu? Iya per hektar. Per penyerahannya kapan itu? Ya Pak? Per hektar per penyerahan atau per hektar plasmanya? Per hektar plasma kita ya. Jadi kita ada acuan Pak, karena kita kan mengambil pembanding ini yang mendekati. Kalau nanti bapak-bapak misalnya ingin dapat informasi yang lebih jelas, saya kira nanti yang dekat dengan Parna kita kan di wilayah kita ini informasi yang nanti bisa membantu kita. Jadi saya menyampaikan hal ini karena saya pun sudah berkoordinasi, kan itu dianggap satu solusi yang sama-sama membantu. Karena kita pun Bapak pahamilah ya, kita kalau mengenai pengangkutan ya karyawan ya biaya-biaya itu murni semua adalah anggota-anggota kita yang ada di sini. Nah, jadi mulai dari kontrak pengangkutan total Pak. Jadi kalau kita bilang tidak mendapatkan informasi TBS yang tidak sesuai, kita punya datanya. Ada di masing-masing kelompok wilayah, baik itu di utara ataupun di selatan, kita bisa rinci lagi ke masing-masing kontraktor. Ada Pak Yantolinus, ya, kemudian ada Pak Kiki, kemudian ada juga yang dari Semapi, begitu juga yang ada di utara, ada Pak Yosef Tios dan lain-lainnya. Jadi kita bisa nanti berkoordinasi lah Pak. Cuman sekali lagi memang kami memaklumi apa yang menjadi keresahan Bapak dan itulah yang kami mau cari solusinya. Jadi seperti yang dikatakan oleh abang kita tadi, Bang Tutut, ini nanti kita akan koreksi lah, ya Bang Tutut ya. Saya hadir di sini menjadi catatan, mungkin ini direkam Pak ya. Nah, kita akan follow up, tapi seperti yang saya sampaikan kita tidak bisa total keseluruhan, bertahap. Kenapa? Tren produksi kita pun memang sudah ada peningkatan, hanya tidak bisa kita total keseluruhan karena kita berproses. Makanya kami berharap juga dukungan dari Bapak. Kami di lapangan melakukan koreksi dari pekerjaan yang tidak sesuai, kita terbuka. Jadi mulai hari ini kami siap dari masing-masing dusun untuk nanti berkolaborasi dengan kita. Ya, yang pasti kami tidak mau juga Bapak ya kecewa, dan kami juga berinvestasi ini pun ingin juga berjalan lancar karena hadirnya kami di sini sama-samalah kita berjalan. Kalau dibilang kita merugi Pak, merugi.
ya, tapi itulah yang harus kita jalani. Karena konsekuensi kita mengambil kebun yang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, pasti banyak tantangan dan kendalanya. Dan inilah yang kami mau sampaikan, dan kami juga seperti yang saya sampaikan tadi, memaklumi dari kekecewaan Bapak, keresahan Bapak, tapi kan kita berharap ya dari baik lagi. Saya kira karena tadi secara global lebih kurang hampir sama poinnya, jadi itulah yang menjadi penyampaian saya kepada bapak-bapak sekalian yang hadir untuk bisa menjadi catatan. Harapan kami kita sama-sama ke depan untuk bisa memperbaikinya, dan berharap hadirnya nanti dari Ormas TBBR mengkawal kalau memang ini ada yang tidak sesuai, kami siap untuk ditegur, Pak. Artinya kita siap untuk diberikan satu ketegasan. Tapi yang jelas keinginan kita sama dengan Bapak, mendapatkan suatu hal yang baik. Tapi paling tidak kami prioritaskan untuk petani kita yang saat ini mungkin tidak nyaman dengan angka itu, kita sampaikan angka yang mungkin walaupun belum sesuai, tapi sedikitnya sudah bisa mendekati apa yang ada di PT Parna. Tokoh-tokoh masyarakat, terima kasih tadi. Sekian banyak, cuma Pak Sain aja yang kenal, masih ingat sama saya. Masih ingat, rasa Pak Prabowo masih ingat. Siap. Mensejahterakan masyarakat itu. Ya. Jadi saya pada hari ini juga didatangkan ke sini dalam rangka sebagai security perusahaan. Security perusahaan juga terkait dengan Pak Prabowo juga ada. Karena kebijakan pemerintah macam-macam. Tapi dilihat yang baiknya dulu, jangan IBG. Jadi yang baiknya saja. Jadi tugas saya sebagai security perusahaan ini, bagaimana kita mengamankan agar perusahaan ini bisa berjalan lancar, baik, diterima oleh masyarakat, dan masyarakat pun bisa menerima. Begitu. Saya sendiri, nama saya Bertong Yuspijat, pangkat saya terakhir Brigadir Jenderal. Saya dari Kopassus terakhir. Terus saya kira orang Dayak, karena saya orang Dayak nih. Saya orang Dayak, kebetulan yang paling punya rezeki yang banyak, saya nggak tahu dari bapak-bapak semua. Mungkin cuma saya terakhir Brigadir Jenderal, terus anak saya asisten operasi kasat 2 bintang sekarang, luar biasa. Jadi saya ya full membela perusahaan pun tidak, karena seorang Dayak, tapi saya harus bela bapak-bapak sekalian. Apa yang bapak-bapak inginkan silakan tuntut kepada perusahaan ini. Terus nanti perusahaan tuntutan masyarakat itu kepada perusahaan ini, perusahaan pun harus bisa menerima. Nah, pada saat ini PBBR yang mendampingi, saya kira tolong didampingi juga kira-kira bagaimana menjelaskan antara tuntutan dengan keadaan perusahaan ini. Saya kira begitu mungkin ya. Jadi memang tadi saya luar biasa itu mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang punya tanah itu. Ya kalau saya ya pasti marah juga kan. Tapi kan ini realitanya begitu. Ya perusahaan saya kira bagaimana secara bijak dan jujur itu menjawab persoalan ini dan membuktikan apa yang tuntutan masyarakat kehendaki. Saudara-saudara sebagai orang Dayak, saudara saya, karena saya juga suku Dayak banyak dari Kalimantan Tengah. Gitu. Jadi luar biasa saya tuntutan masyarakat ini. Karena pada saat ini masyarakat Dayak itu sedang bangun. Di mana-mana Dayak itu muncul, Sarawak, Brunei, Sabah itu muncul orang. Yang kedua, kami istilahnya ada kalau disebut naik kan 5 juta tawarannya masyarakat, tentu Bapak meminta ya turun-turun sedikit lah. Lalu yang kedua, saya minta ini biar damai, biar tidak ada permasalahan. Intinya satu, 73-nya 3 kembali ke masyarakat plus, tidak masalah lagi. Kami yang nolak, kami yang rawat. Sekarang ini Pak, namanya 1000 hektar dirawat, ada nggak 500 hektar Pak. Orang manen di pinggir jalan, 5 pokok di pinggir jalan, pelepas sampai ke atas pakai grab Pak. Siapa orang mau digaji 5.000 lagi buang pelupa? Tidak ada yang berani. Maka solusi yang terbaik
antara 2 juta dengan serah langsung ke masyarakat di 30-nya, atau dicabut sekali 100% kembali ke masyarakat. Itu aja tuntutan aman. Ini saja yang saya minta. Baik Pak, kalau kita permasalahan di 400 angkanya ini Pak, oke, mungkin belum ada kesepakatan Pak kita Pak. Tapi maksud kita begini Pak, ini dari 200 kemarin kan Pak, sekarang naik ke 400, berarti naik cuma 200 saja, 200 ribu. Iya, dalam tangan ya. Dalam tangan Pak. Coba kita melihat ke tahun tanamnya Pak. Kalau kita lihat dari tahun tanam 2013, sekarang berapa? Tadi hitungan 14 tahun Pak. Nah, di umur 14 tahun itu, kalau kita masih di angka 400 itu tidak sesuai Pak. Kan begitu Pak hitungannya Pak. Kenapa? Bapak bilang rugi ya kan? Bapak bilang rugi, wajar rugi Pak ya, karena kebun ini tidak dirawat. Kalau tidak dirawat, itu tanggung jawab siapa? Kami kan sudah memberi Pak, memberi peluang bapak-bapak berusaha di tempat kami. Kan seperti itu Pak. Itu bukan tanggung jawab kami. Itu bisa. Tapi ada catatan juga Pak. Apa yang saya lihat Pak di belakangan Pak, yang dipupuk itu kayu Pak, bukan sawitnya Pak. Ya kan? Sekarang kalau melibatkan masyarakat, upah masyarakat di sekarang kan berapa Pak? Hanya digaji 75.000, boleh kita dengar ya. Sekarang UMR sekarang berapa? Kan tidak susah Pak. Kenapa masyarakat tidak mau mengerjakan? Karena upah tadi tidak sesuai dengan standarnya Pak. Sekarang saya minta, untuk kesepakatan kita harus ada kesepakatan untuk hari ini. Kedua, masalah upah itu Pak, jangan ada sistem borongan lagi. Kalau bisa, upah harian. Nah, di sini yang Nah, 3 jangan. kalau untuk 400.000 ini Pak, kami sangat keberatan dengan tahun tanam sekian Pak. Kita atur. Kita ini Pak, kan begitu Pak. Ya masalah itu tidak menghasilkan itu kan sebenarnya bukan menjadi hak kami. Kenapa perusahaan tidak memperbaiki itu dari infrastruktur, jalan sera apa segala, kan saya di lapangan saya tengok Pak itu hancur semua. Ya kan? Kami sudah sampaikan dari KUD juga sudah kami sampaikan, tapi tidak ada tanggapan kan seperti itu. Nah, jadi saya minta untuk kesepakatan kita hari ini harus ada Pak. Apa yang jadi pertanyaan kami? Apa tindakan perusahaan ke depan? Itu harus ada perjanjian dengan kita ya Pak ya. Apa langkah-langkah ke depan? Kami beri peluang Pak, kami waktu. Tapi apabila barang itu tidak terlihat saksi dan tidak ada kesepakatan hari ini, ya kami datang lagi kan seperti itu. Yang saksinya di angka 400 ini tidak bisa. 400.000 per hektar per plasma ini Pak ya. Saya udah kasih gambaran dari Bapak, penyerahan saya 6,48, plasma saya 1,94. Coba Bapak hitung, 1,94 itu berapa pokok Pak? Kurang lebih 200 kan? Lebih saya rasa. Kalau 100 tidak. Nah, terus yang kembali ke saya selama 1 bulan 400.000. Hampir 2 hektar Pak. Coba Bapak hitung, saya terima 400.000 per bulan. Kalau kali 2 itu berarti saya terima sekitar 700.000 1 bulan. Itu yang kembali ke saya berapa pokok tuh Pak kira-kira sekali panen? Ada nggak 10 pokok? Tidak. Setuju nggak? Kenapa kayak gitu? Siapa kita terima? Satu kapling kita hanya dapat 1 hektar kita hanya dapat 400.000. Nggak ada Pak, asli zaman sekarang itu harga maram, bukan harga sawit. Saya 5 pokok aja lebih daripada itu Pak di belakang rumah. Nggak ada kita yang kayak gitu Pak. Kalau tahun Bapak itu sama sekali kami tolak. Kami itu artinya ya. Nah, itu gambarannya Pak. Kami tetap menolak kalau kita hari ini. Harus ada kesepakatan Pak. Tidak menunggu Saya minta besok ini atau mediasi apa. terakhir. Kalau tidak kami bisa bertindak lanjut lagi. Baik. Baik, silakan. Kalau dengan tahun tanam yang 2013 kita anggaplah 10 tahun tanaman. BJR tandan buah yang segar itu minimal kalau kita rawat. Kalau yang pribadi itu ini enggak pupuk lah, pupuk setahun sekali itu minimal itu satu pupuk itu bisa 10 kilo Pak. 10 kilo kita hitung 10 kilo kali 138 artinya 1 ton 380 kilo. Harga sekarang ini kita hitung 3.000 saja lah, gitu loh, 3.000 artinya kita mau dapat ada mau dapat 5 jutaan juta. Potong segala biaya personal orang panen ini 200, mobil 200. Nah, anggaplah detik bumi itu 100, 500, 2.500 bersih. 2.500 ini kali 1 ton
1 ton bicarakan 80 dan sekarang. Lalu ditangkap, dibawa ke Polres kami, harus ditarik sana. Untung kami kekuatan ada Pak sini. Kalau tak kekuatan ada, hari lah ditarik polisi apa segala. betul. Nah, mengapa Brimob kok kami apa nahan saja? Makanya kembali tadi 73 itu kembali ke kami biar polisi Brimob tidak ada di sini. Aman dan kita pernah kami curi. Seperti itu. Sekarang tentu menolak keputusan 500.000 perjanjian. Kasus di Lumaras kena mau lagi kan kemarin di ujung tak gimana mau kenapa Brimob pun turun lah. Kalau 500.000 itu merugikan petani, Pak. Itu Hanya untuk yang kasus kami tidak mau. pihak saja, Pak. Itu tidak ada di sini, Pak. Kalau nggak ada keputusan hari ini, mintanya 2 juta, 5 juta, 2 juta, serah langsung ke masyarakat 30 atau tarik kembali, aman kita, tidak ada pertentangan dengan Bapak. Pola mitra sekarang, Tidak. pola mitra sekarang, kami minta transparan ya. Dari pendapatan Itu kasih aja ke kami. pendapatan Tidak ada, aman. hasil panen dibuka aja lah, karena selama ini KUD tidak ada namanya RAN. Jangan ngangkut KUD, kita bukan ngomong KUD. Kita minta transparan Pak ya. Berapa ada pendapatan 73 itu Pak? Dari susun kemarin. Kami hanya minta itu ya, karena dari awal tuh perjanjiannya pola mitra 73. Setelah masa produksi itu harusnya wajib dibagikan. Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Hilir ini termasuk wilayah saya, dan sebagian besar ini adalah masyarakat di sini adalah anggota saya. Jadi saya berhak untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan menjadi kendala selama terbentuknya dua di sini. Jadi saya tegaskan, saya tidak banyak omong. Saya meminta hak dari masyarakat yang 73 itu serahkan langsung saja ke masyarakat. Mantap. Saya tegaskan lagi, jika tidak ada penyelesaian pada hari ini, maka tidak ada personal di kantor ini lagi. Berapa kali mediasi dengan masyarakat, dengan perusahaan juga tidak ada titik terang. Maka hari ini adalah mediasi terakhir dan keputusannya juga harus hari ini. Jika tidak ada keputusan pada hari ini, maka masyarakat dan pihak perusahaan, karena masyarakat juga tidak ada menerima hasil pada pertemuan yang berapa lalu. Jadi saya minta perusahaan juga tidak ada operasi. Tidak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena saya juga miris melihat apa yang terjadi di masyarakat ini. Ini bukan cuma terjadi di lingkungan Landa Podah ini saja, tapi di mana-mana, Pak. Saya juga dari Blitar, saya tahu Pak, KSP itu di mana. Ya, mungkin itu saya tegaskan, 73 kembali ke masyarakat. Setuju? Pandu bagai pulai lau kita, Pak. Baik, terima kasih. Tuan. Silakan. Usana Baginda semua. Ya. Dia kata Lino Bacuramin Kak Saruga Pasingan Batar. Terus. Yang saya hormati pimpinan perusahaan, bis, rekan, terus ada juga tapi orang tidak juga Pak Cip, Wijat, sudah hadir bersama kami Pak untuk guna membahas mediasi seperti apa keberlangsungan yang didapatkan antara perusahaan dengan masyarakat. Terus ada juga dari pihak keamanan, dari Polres, terima kasih Pak Brahim juga bersama kita. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung saja pada intinya. Ini ada 4 poin yang saya catat. Dan di sini yang pertama meminta kejelasan pola mitra 70-30. Dijelaskan oleh perusahaan agar mendapat titik terang. Ini tadi kan mungkin gambaran dari perusahaan ini 400. Masyarakat ini sangat-sangat tidak sesuai. Bukan hanya mendapatkan uang tunggu ya gitu. Jadi umpamanya di sini kan lahan kita di mana posisi? Mencar Pak. Mencar. Jadi ini nanti mungkin kita bisa sepakati lagi Pak seperti apa, nyamannya seperti apa, dan jangan hanya susahnya saja
kita bagi-bagi, tapi dalamnya juga kita mau bagi-bagi juga. Itu yang kita harapkan. Nah, terus yang kedua, meminta kepada perusahaan agar benar-benar melakukan perawatan kepada lahan plasma atau pola mitra untuk masyarakat. Karena kalau tidak dirawat pun percuma. Manusia juga perlu makan. Kalau tidak makan nih stunting ujung-ujung. Datanglah dari dinas kesehatan misalnya ngasih segala makan. Atau secara khusus MBG lah terjadi sekarang. Ini perlu perhatian khusus. Kenapa? Mungkin ini salah satu dampak yang saya lihat. Salah satu dampak kenapa pembagian terhadap masyarakat sangat-sangat minim. Karena perawatan ini sangat-sangat tidak jelas saya rasa. Misalnya kawan-kawan dari masyarakat ini menyampaikan dalam konteks hanya di pinggir jalan saja yang terkondisi pokok kayu besar. Nah jadi mau panen kayu pun nggak bisa kan, kita kan mencari buahnya sekarang. Nah, jadi ini mohon atensi dari perusahaan untuk segera memperhatikan. Terus yang ketiga, minta agar HGU di dalam perkampungan dan pemukiman, pemakaman, tembawang, hutan adat serta lahan yang cakup HGU segera dikeluarkan. Karena tindakan ini melanggar asas fungsi, Pak. Ini fungsi sosial tanah hak asasi masyarakat dan aturan izin tata ruang kalau untuk masalah HGU. Nah, jadi di sini dalam hukum agraria Indonesia, pertimbangan terhadap permukiman dan area pemakaman diatur secara ketat. Berikut rincian sanksi. Di sini kenapa? Ya intinya itu pimpinan yang pemegang kekuasaan itu pada saat nanti mungkin mediasi yang kedua ya kan itu harus hadir. Nah itu kami ya kan kan? minta seperti itu kemarin. Cuma ya itu ya kan permasalahannya mungkin dari Pak Lubis ya, namanya yang di atas ini kan susah juga, tapi harus disampaikan ya kan. Percuma juga ke Pemda juga kalau apa namanya walaupun Pak Bupati kan tidak bisa. Tidak usah kita pakai masalahnya itu yang mana kalau dah. Betul. Kalau tidak ada keputusan paling masalah. Masalah tidak ada urusan kita. Apa namanya itu keputusan ya kan. Nanti mungkin Pak Ketua mungkin difasilitasi jangan sampai ada apa namanya itu Pisau. Ini kita yaitu tadi ya Pak Lubis disampaikan apa tuntutan dari masyarakat ya kan, kemudian kebijakan dari perusahaan itu intinya, karena kalau seperti ini kan tidak menyelesaikan masalah ya kan. Mungkin dia tadi yang sampaikan ya terlalu lama ya kan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, masyarakat menerima, perusahaan tidak apa namanya itu susah untuk ininya. Mungkin saya rasa itu ya kan, kalau kita berkeras-keras saling ini juga kita tidak bisa ya kan, makin lama makin panas ya kan. Nah, jadi kalau saran saya di sini bukan ini ya kan, pihak dari ini menengahkan kalau secara itu memang harus pimpinan yang tertinggi yang harus hadir juga di perusahaan ini, ataupun nanti mediasinya nanti mungkin di Pemda, tapi bukan Pak Lubis mungkin yang ini yang bisa memberikan keputusan. Tapi gini Pak, ini saya potong ya. Mungkin Bapak nyarankan seperti itu, mungkin Bapak sedikit maaf, mungkin ada saham ke apa. Tapi intinya kami gini, kalau mediasi ke depannya, misal Pemda kami di sana, kami otomatis tidak bisa. Orang Pemda harus datang ke sini dengan pimpinan. Kami tidak mau biaya lagi di sana. Kami pokoknya Kami tahunya kalau enggak udah pasti. siap aja, apa masalah. Siap. Itu udah. Ya. Nanti kan kalau tempat mediasi tinggal Jangan bapak-bapak, gini, ya kan? di luas lapangan gitu. Saya minta Tidak seperti masalah, itu. ya kan, yang penting Jangan di dalam gini. kalau seperti ini terus mungkin tidak bisa kita putuskan juga ya kan. Udah putus pagar dulu kantornya Pak. Pokoknya sebelum ada keputusan kami tetap agar jangan ada aktivitas. Aktivitas itu di anu dulu. Itulah kuncinya. Biar cepat. Ya, setuju nak? Mungkin itu Mereka rugi seminggu, kita rugi bertahun-tahun, betul lah? ada saran saya Pak. Gini ya Pak, izin mungkin bisa ditanggapi kira-kira kapan Pak kita untuk mediasi dulu. Nah. Nih ya,
karena saya harus menyampaikan, saya nanti akan berkoordinasi dengan ketua. Jadi saya izin nanti akan menyampaikan ketua sesegera mungkin. Cuman saya tidak bisa memberikan tanggal waktu. Jadi mohon maaf saya, tapi yang pasti saya segera menyampaikan kepada ketua. Itu yang jadi bingung kami Pak, kami itu kan minggu Iya, ya. masih 1 bulan ya, karena terlalu larut. Oh, nggak bisa. Terlalu lama sekali, Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Oh, harus tentukan hari ini. Itu ya, jadi ya, contohnya sementara nunggu dengan ketua, jangan ada aktivitas gitu ya. Ya, ya. Aktivitas Pak. Aktivitas dibentukkan. Tenang dulu. Ini kita ini kan mediasi. Cari tanggal agar supaya kenapa kita juga mendapatkan hasil ibaratnya yang disampaikan oleh pimpinan nanti. Saya bisa. Karena barang itu nunggu waktu mediasi itu perusahaan itu kan belum tadi belum bisa. Ini Pak, ini coba dengarkan dulu saya. Kalau memang sesuai kesepakatan ketika memang perusahaan melanggar baru kita segera Pak. Gimana? Tapi kita pegang hubungan. Makanya maksud saya nih bapak-bapak tenang dulu. Ya. Saya di sini maunya dari masyarakat aman dan dari perusahaan juga aman, tidak ada kekhawatiran. Karena kenapa? Ini perjanjian yang mau kita ajukan percuma kalau memang perusahaan ini ujung-ujung kabur. Bagus Pak. Ya tapi bagus ujung-ujung diambil lagi. Kembali kami. Misalnya kebunin. Bisa malah kita dapat zongnya. Nah, kita maunya di sini. Ini dari pihak perusahaan kapan waktu bisa menepati. Nanti misalnya sesuai kesepakatan buat berita acara. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ketika memang belum ada kejelasan dari perusahaan untuk melaksanakan mediasi, nah berarti perusahaan siap menanggung konsekuensi di lapangan. Bahkan pihak manajemen dulu. Ya. Memang berat bagi saya Pak ya, karena saya kan belum berkoordinasi. Makanya saya berharap nanti akan segera, ya kalau bahasa segera itu kan secepatnya Pak, kepada Pak Ketua. Jadi karena kemarin juga saya berkoordinasi sama Pak Ketua, mungkin bapak-bapak minta bantu dulu, mempercayakanlah pada Pak Ketua seperti yang tadi saya sampaikan. Jika nanti ada hal yang mungkin di luar dari yang disepakati, Pak Ketua tadi sudah memberitahukan. Nah, tinggal saya memberikan waktu itu yang saya belum bisa pasti. Itu yang jadi masalah. Enggak, begini Pak, ya. Waktu yang kalau saya bilang 3 hari, sementara saya kan belum dapat gambaran gitu, atau seminggu. Tapi saya sampaikan, saya secepat mungkin menyampaikan hal ini dan nanti akan melaporkannya kepada Pak Ketua. Jadi Pak Ketuanya siapa Pak? Pak Ketua Dia hanya pendamping kami Pak, jangan laporkan Enggak, dia. artinya begini Pak, kan Bapak Lapor dengan pimpinan Bapak tertinggi, suruh cepat hadir 3 hari Bapak ke sini. Betul. Bapak yang dipercayanya, Enggak. bukan siapa-siapa. Ya Pak, mungkin dari saya dikasih estimasi paling lama tanggal 7 Juli. Kami ada setuju. Kami tidak sering dibohongin sampai minggu-minggu. Jadi kan kita ada kesepakatan kawan-kawan ya. Kita ada kesepakatan. Ini kan ada beberapa poin tuntutan kita. Otomatis pihak manajemen yang di tingkat kabupaten, misalnya menyeluruh kabupaten, nanti nyampaikan yang di atas. Ini kan beberapa poin. Ini penyampaian dari saya ini ada 4 poin tadi. Mungkin dicatat dengan kawan-kawan tambahan yang lain. Otomatis mereka nih harus manajemen di atas juga hadir. Nah, itu bersama mereka. Nah, nanti dulu. Setelah dari situ, nah langsunglah mereka untuk menentukan tanggal. Karena paling lama tanggal 7. Lepas dari situ, berarti kawan-kawan siap untuk melakukan segel kantor. Siap? Saya juga menjadi penanggung jawab masalah. Nah, Karena kan bikin jadwal untuk Pak Ketua. Ya. Langsung itu Ya. kawan-kawan dari Ini kan udah 12 Juni nih Pak. Jadi kita 20 hari lebih. kami siap. Jadi karena bulan ini, jujur bulan 6 ini kebetulan sekarang jadi panitia kedatangan Menham di Bukit Raya, Mempawah. Makanya saya agak ini. Nah, jadi untuk awal bulan mungkin kita udah siap. Batasnya sampai tanggal 7 Juli. Jadi itu.
Dikit minta aja. Poin-poinnya apa? Ini jadi 3 poinnya, ini yang telah. Itu ini kan terkait kalau di sini Kita mediasi ini maksudnya mediasi lagi itu tanggal selama-lamanya tanggal 7 Juni. Tapi pengajuan tetap ini. Kalau nggak ada keputusan tanggal 7 Juni kita putar lagi. 70-30 kan? 1 hektar paling rendah 1 juta per penyerahan. Setuju? Setuju. 2. 30% petani langsung diserahkan sepenuhnya ke petani. 30% maksudnya kita kelola. Itu tahu. Ini tahu sebenarnya. Oh ya. 1 juta. Tahu? 30% dikelola Oh, ya. petani. Yang ketiga, ditarik kembali lahan yang sudah diserahkan ke petani apabila Poin 1, 2. poin 1, 2 tidak dipenuhi oleh perusahaan. Tarik kembali maksudnya serah kita tarik. Keempat, meminta pihak perusahaan agar segera benar-benar melakukan perawatan dan pola mitra ke petani. Meminta agar HGU di dalam pemukiman, pemakaman, tebawang, hutan adat serta lahan yang dicakup HGU segera dikeluarkan. Fungsi sosial tanah hak asasi masyarakat dan aturan izin tata ruang dalam hukum agraria Indonesia. Pertimbangan ini terhadap permukiman dan area pemakaman diatur secara ketat. Berikut rincian sanksi dan implementasi hukumnya. Apabila di tanggal 7 Juli 2026 pihak perusahaan tidak memberi keputusan, maka pihak perusahaan akan mendapatkan konsekuensi berupa segel kantor yang sudah disepakati pada mediasi antara petani dan pihak perusahaan didampingi oleh pihak TBBR Kabupaten Sekadau. Maka kantor PT Agro Anugrah Lestari akan kita segel sepenuhnya. Keputusan di tanggal yang sudah disepakati pada hari ini. Demikian surat perjanjian ini kami buat bersama antara petani dan pihak perusahaan sebenar-benarnya. Yang bertanda tangan di sini Ketua Koordinator Bapak Matin Sain, yang sudah disetujui oleh Bapak GM dari PT Agro Anugrah Lestari, Bapak Farudin Lubis, mengetahui Polsek Sekadau Hilir, dan Ramil Sekadau Hilir, Ketua TBBR kita Pak Tangku Susiono, Ketua TBBR Kecamatan Sekadau Bang Angga, dan mengetahui Sekretaris TBBR DPD Kabupaten Sekadau Bang Hendri Haryono. Setuju ya? Setuju! Siap, tanggal 7 bawa bahasa sebanyak-banyaknya. Siap! Gabungkan, belum datang, hadirkan. Sore Pak Jain ya? Pak Matias Jain. Jain sebagai perwakilan masyarakat petani. Petani. Setelah melakukan mediasi seperti ini udah ada kesepakatan, apa bisa diterima Pak? Silakan. Bisa diterima. Terima. Tolong dijelaskan. Ya, dari 5 tuntutan kami masih menunggu jeda waktu dalam kurung sampai tanggal 7 Juli nanti dari kita mediasi berikutnya. Lanjut. Ya. Berarti udah kesepakatan ya? Ya, kesepakatan. Berarti ditunggu sampai tanggal 7. Oke. Untuk Ketua TBBR-nya mana? Ketua TBBR ini. Oke Bang. Siap. Siapa namanya? Biasa dipanggil Seno. Sebagai? Saya kebetulan dipercayakan Ketua TBBR Kabupaten Sekadau. Oke. Berarti sebagai pendamping di pihak petani ya? Siap. Udah ada keputusan? Kalau untuk keputusan kita masih berproses sampai tenggang waktu menjadi kesepakatan itu di tanggal 7 Juli. 7 Juni ini ya? 7 Juli. Berarti kalau tidak ada kesepakatan? Kalau tidak ada kesepakatan maka sesuai dengan berita acara tadi maka kantor akan disegel. Oke, siap. Ya, sorry. Pak JM ya? Ya. Oke Pak, silakan ditanggapi. Ya, kita tadi ada kesepakatan, jadi poin-poinnya sudah dibacakan dan nanti akan berproses di 7 Juli 2026. Berarti pihak perusahaan masih berproses ya? Iya, menunggu sampai tanggal 7. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya. Pak Cip. Ya. Saya bagaimana? Brigadir Jenderal Bertolus Pijat,
purnawirawan sebagai security perusahaan. Perusahaan apa namanya nih Pak? Perusahaan KSP Agro. KSP Agro Pak ya. Saya orang Dayak Kalimantan Tengah dan saya merasa bersaudara dengan orang-orang Dayak di sini. Oke, berarti aman ya? Aman. Terima kasih. Iya Pak. Kecamatan TPPR ya. Berarti udah ada titik terangnya ya? Sudah ada titik atas mediasi ini ya? Ya. Berarti tinggal menunggu tanggal 7 lagi? Tanggal 7 lagi. Jika tidak akan ada deal yang berikutnya. Oke. Pak Sika, makasih ya.